Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang sebuah gerakan yang mewarnai Indonesia lebih dari satu abad. Tema kita hari ini yaitu Muhammadiyah yang saya kenal. Bicara Muhammadiyah, kita nggak bisa lepas dari tahun 1912 di Kauman, Yogyakarta. Bayangkan, di tengah kolonialisme, Kiai Haji Ahmad Dahlan hadir bukan dengan senjata api, tapi dengan Al-Ma'un. Beliau melihat potret kemiskinan dan kebodohan, lalu melawannya dengan teologi yang sangat praktis. Muhammadiyah lahir sebagai gerakan tasydid atau pembaruan memurnikan akidah, tapi tetap modern secara manajerial. Nah, kenapa bisa Muhammadiyah bisa bertahan sampai sekarang? Jawabannya ada pada eksistensinya yang adaptif. Di tengah gempuran zaman, Muhammadiyah nggak cuma sibuk berdebat, tetapi sibuk membangun. Ada ribuan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Inilah yang kita kenal sebagai Islam berkemajuan. Ideologinya simpel tapi mendalam, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang cerdas. Doktrinnya bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk memperbaiki dunia. Jadi kalau ditanya apa rahasia awetnya, ya kemandirian organisasinya. Tapi tantangan sekarang beda kan. Kita hidup di antara tarikan ekstremisme di satu sisi dan liberalisme atau sekularisme di sisi lain. Belum lagi isu-isu global seperti populisme atau perubahan iklim. Muhammadiyah yang saya kenal mengambil porsi wasatiyah atau moderat. Muhammadiyah tidak anti barat secara buta, tapi juga tidak menelan mentah-mentah ideologi luar. Di tengah isme-isme nasional maupun global, Muhammadiyah tetap berdiri tegak dengan identitas keislamannya yang rasional, menjadi penengah yang mendinginkan suasana tanpa kehilangan prinsip. Dalam konteks pemikiran keagamaan kontemporer, Muhammadiyah sangat progresif. Mereka bicara tentang fikih air, fikih kebencanaan, fikih informasi. Artinya agama nggak cuma soal ritual di masjid, tapi solusi masalah buat manusia modern. Mungkin banyak yang mikir, Muhammadiyah itu kaku ya. Padahal kalau kita selami, ada banyak sisi spiritualitas yang dalam. Bukan spiritualitas yang menjauh, tapi yang menggerakkan. Soal seni dan budaya pun, Muhammadiyah nggak anti. Selama seni itu membangun peradaban dan tidak melanggar syariat, Muhammadiyah merangkulnya sebagai ekspresi keindahan iman. Nah, bicara soal Muhammadiyah, saya punya cerita personal nih. Jujur saja, saya ini produk campuran. Dulu SD hingga SMA saya sekolah di reguler atau sekolah negeri yang suasana umum banget. Tapi takdir membawa saya berlabuh di Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk jenjang kuliah. Awalnya saya ada rasa penasaran gimana ya rasanya ada di lingkungan Muhammadiyah. Dan setelah saya jalani, observasi saya cukup menarik. Di UM Surabaya, saya melihat Muhammadiyah bukan sekedar organisasi yang ada di buku sejarah, tapi sebuah ekosistem yang sangat dinamis. Satu hal yang paling saya rasakan adalah budaya mandiri dan etos kerjanya. Di kampus kita nggak cuma diajari teori, tapi didorong untuk punya pemikiran yang terbuka dan solutif. Meskipun saya berangkat dari latar belakang sekolah reguler, saya nggak merasa asing. Kenapa? Karena Muhammadiyah yang saya temui di UM Surabaya itu inklusif. Mereka menerima siapa aja yang mau maju dan berkembang bareng. Saya juga mengamati bagaimana kampus ini menjadi miniatur Islam berkemajuan yang saya sebutkan tadi. Dari urusan riset, inovasi mahasiswa, sampai gerakan sosialnya itu nyata banget. Di sini saya belajar bahwa menjadi religius itu nggak harus kaku, justru harus jadi motor penggerak untuk modernitas dan kemanusiaan. Jadi dari kacamata saya, seorang mahasiswa yang dulu orang luar, sekarang bisa jadi bagian dari keluarga besar ini. Muhammadiyah adalah rumah yang luas, rumah yang menyediakan ruang buat kita buat berpikir kritis sekaligus tetap punya akar moral yang kuat. Terakhir, yang paling penting kita pahami sebagai warga negara, bagaimana Muhammadiyah memandang Indonesia. Nah, ada konsep keren namanya Darul Ahli wa Syahadah. Artinya, Indonesia negara kesepakatan dan tempat kita memberi kesaksian atau bukti-bukti kita.
Bagi Muhammadiyah, Pancasila itu sudah final. Kita nggak perlu lagi berdebat soal bentuk negara. Jadi tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi. Muhammadiyah merasa memiliki Indonesia, dan Indonesia beruntung memiliki Muhammadiyah. Itulah Muhammadiyah yang saya kenal, sebuah gerakan yang tidak pernah lelah mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga obrolan singkat ini bisa membuka perspektif baru buat kita semua. Saya Dwi Karina, pamit undur diri, salam pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.